Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 2 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat dengan hamba-hambaku. Alhamdulillah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan
doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, hada jawabu su'alin. Ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan. Sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabi, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita berbisik kepadanya, yaitu meminta kepadanya, berzikir kepadanya dengan suara pelan, dengan berbisik? Ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami memanggilnya dengan suara keras? Fanazala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Li'annahu ta'ala ar-raqibu asy-syahid al-muttali' ala sirri wa akhfa. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Jadi Allah selalu mengawasi dan Allah menyaksikan perbuatan hamba-hambanya. Allah melihat semua yang tersembunyi. Wa akhfa, Allah melihat semua yang tersembunyi dan disembunyikan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Yaitu seseorang apabila melihat wanita yang bukan mahramnya, kalau tidak ada yang melihat, dilirik. Ini termasuk apa? Kha'inatul a'yun. Ataupun mereka yang melihat apa yang diharamkan oleh Allah di saat sendiri. Waliyadu billah. Dan Allah mengetahui semua yang tersembunyi di dalam dada manusia.
fahuwa qaribun aidan min da'ihi bil ijabah, dan dia dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya bil ijabah, yaitu dekat dengan mengabulkan doa. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadanya. Ini janji Allah. Walihada qala, maka dari itu Allah taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa memohon kepadaku. Wad du'a'u naw'an, du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alah. Dan doa itu terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa meminta. Jadi doa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah, doa ibadah. Contohnya apa doa ibadah? Ya? Contohnya apa Pak Rahman? Doa ibadah. Jangan takut dulu, kalau takut enggak bisa. Doa ibadah, doa itu ada dua, doa ibadah dan doa meminta. Contohnya doa ibadah itu apa? Salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa salat dinamakan doa? Kenapa ibadah dinamakan doa? Mas Anjar, doa itu ada dua, doa ibadah. Kenapa ibadah dinamakan doa? Faham pertanyaannya? Doa itu ada dua, doa ibadah dan doa apa? Masalah, doa meminta. Doa meminta yaitu orang meminta, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang soleh. Ini doa apa? Doa masalah, doa meminta. Dan doa ibadah seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain disebut doa. Kenapa Mas Ajar? Kenapa? Silahkan ya Muhammad. Kenapa dinamakan doa? Gampang. Dengan melakukan ibadah tersebut kita mengharapkan dari Allah. Iya. Dengan mengerjakan sholat, seseorang itu pada hakikatnya meminta kepada Allah, meminta ridhonya, berlindung dari murkanya, meminta surga, berlindung dari apa? Neraka. Maka doa itu ada dua, doa ibadatin, doa ibadah. Orang yang beribadah pada hakikatnya mereka itu meminta dengan membayar zakat, meminta kepada Allah, meminta ridhonya, meminta surganya, berlindung dari apa? Murkanya, berlindung dari siksanya. Demikian. Wa du'a'u mas'alah, dan doa masalah yaitu doa meminta. Wal qurbu naw'an, dan dekat itu ada dua, qurbun bi ilmihi min kulli khalqihi, wa qurbun min abidihi wa da'ihi bil ijabah wal ma'una wa taufiq. Dan Allah dekat dengan hamba-hambanya. Kedekatan Allah ada dua. Yang pertama qurbun bi ilmihi,
min kulli khalqihi, yaitu Allah dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Allah dekat dengan semua hambanya dengan ilmunya. Artinya apa? Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, melihatnya, mendengarnya, mengawasinya, menyaksikannya. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala alal ars, Allah bersemayam di atas ars. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di semua tempat. Jadi Allah dekat dengan hambanya, artinya dekat dengan ilmunya. Yang kedua, wa qurbun min abidihi wa da'ihi bil ijabah wal ma'una wat taufiq, dan Allah dekat dengan hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Allah dekat dengan hamba yang memintanya dengan apa? Bil ijabah, dengan memenuhi permintaannya. Wal ma'unah, dan dekat dengan pertolongannya. Wat taufiq, dan dekat dengan petunjuknya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, faman da'a rabbahu biqalbin hadir, barang siapa berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, artinya dengan hati yang khusyuk. Wa du'ain masyru', dengan doa yang disyariatkan. Siapa yang berdoa dengan hati yang hadir, artinya hati yang khusyuk, tidak lalai, dan dia berdoa dengan doa yang disyariatkan. Walam yamna mani'un min ijabati du'a, dan orang tersebut tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk dikabulkannya doa. Ka'aklil haram, seperti makan makanan yang haram, waliyadzubillah. Jadi makan makanan yang haram penghalang dikabulkannya doa. Wa nahwihi, atau yang lainnya, yaitu maksiat. Maksiat secara umum penghalang dikabulkannya apa? Doa. Fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah, maka siapa yang berdoa dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, dengan doa yang disyariatkan, kemudian dia tidak melakukan perbuatan yang menghalangi dikabulkannya doa, maka Allah menjanjikan doanya pasti dikabulkan. Wa khususan idza ata bi asbabi ijabati doa, apalagi dia, yaitu orang yang berdoa, mendatangi, membawa sebab-sebab dikabulkannya doa. Wahiyal istijabatu lillah ta'ala, yaitu mengabulkan perintahnya Allah, memenuhi perintahnya. Bil inqiyad li awamirihi, yaitu dengan melaksanakan perintahnya. Wa nawahihi, dan meninggalkan larangannya. Al qauliyah wal fi'liyah, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan. Wal iman bihi, dan beriman kepada Allah. Al mujib lil istijabah, yang menjadikan doa seseorang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, maka dari itu Allah taala berfirman, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhilah perintahku, yaitu kabulkanlah perintahku, kerjakan perintahku, tinggalkan laranganku,
Aku akan kabulkan doa-doamu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, bertauhidlah kepadaku. Dengan demikian Allah tidak mengabulkan doa orang-orang yang musyrik. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, agar mereka yarsudun ay yahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ay yahsulu lahum ar-rusyd, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Alladhi huwal hidayah, yaitu petunjuk lil iman, petunjuk untuk beriman. Wal a'malis salihah, dan petunjuk untuk beramal soleh. Wa yazulu anhum al-ghayy, dan supaya hilang dari mereka kesesatan. Al-munafi lil iman wal a'mali salihah, yang berlawanan dengan keimanan dan amal saleh. Itu kesesatan yang bisa menghilangkan keimanan dan amal saleh. Wali annal imana billah, dan karena beriman kepada Allah, wal istijabata li amrihi sababun li husulil ilm. Allahu akbar. Beriman kepada Allah dan mengabulkan perintahnya, yaitu melaksanakan perintahnya, sebab mendapatkan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan pembeda bagi kalian. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna Ramadan syahrud du'a, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Semua bulan adalah bulan berdoa, terutama di bulan apa? Ramadan. Maka perhatikan pada ayat yang mulia ini, itu ayat 186 tentang doa. Padahal ayat 183 tentang puasa Ramadan. Ayat 184 tentang Ramadan. Ayat 185 tentang Ramadan. Kemudian ayat 187 juga tentang puasa Ramadan. Namun di tengah-tengahnya ayat 186 tentang doa. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah syahrud doa, bulan memperbanyak doa, terutama pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling mulia. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala doa fi halatis siyam, la siyama indal iftar. Anjuran memperbanyak doa, anjuran berdoa di saat berpuasa, apalagi di saat berbuka puasa. Jadi anjuran berdoa ketika berpuasa, karena sedang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam keadaan beribadah, seseorang dianjurkan memperbanyak doa di saat sholat. Perbanyaklah berdoa, meminta kepada Allah, karena sholat adalah tempat dikabulkannya doa. Ketika membaca Al-Quran, berdoalah meminta kepada Allah. Apabila ada ayat-ayat rahmat, mintalah rahmat. Dengan demikian, dari ayat ini anjuran berdoa ketika berpuasa. Demikian pula apalagi ketika sedang berpuasa. Dan juga dikiaskan berdoa di saat melakukan amal soleh.
Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-aslu fid du'a wa dzikri yakunu sirran. Pada asalnya doa dan zikir itu secara apa? Sir. Yakunu sirran, yaitu dengan suara perlahan, dunal jahr. Al aslu fid du'a wal azkar, pada asalnya doa dan berzikir itu dengan suara perlahan, bukan dengan jahr. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, fa inni qarib, aku itu dekat. Tidak usah dipanggil dengan suara keras. Jelas ya, pada asalnya. Kecuali jika ada dalil zikir-zikir tertentu dianjurkan dengan jahr, seperti takbiran pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini disyariatkan dengan jahr karena ada dalilnya, maka lebih utama dengan jahriyah, bukan sirriyah. Demikian pula talbiyah dengan jahriyah karena ada dalilnya, perintahnya. Namun jika secara umum tidak ada perintah mengeraskan, pada asalnya zikir ataupun doa itu secara sir, yaitu dengan suara perlahan. Allah Ta'ala berfirman, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Dan berzikirlah, wadkur rabbaka, berzikirlah, mengingat Rabbmu di dalam dirimu secara khusyuk, tabarruan, khusyuk, tunduk, wa khifah, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan jangan keras-keras. Wa dunal jahri, ini ayatnya sangat tegas. Maka mereka yang zikir keras-keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana dalilnya? Wa dunal jahri, dengan tidak keras, minal qaul, yaitu dari zikir, bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Dan janganlah menjadi orang-orang yang lalai, yaitu ketika zikir, zikirlah dengan lisan dan hati, yaitu biqalbin hadir, dengan hati yang hadir, bukan dengan hati yang lalai. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Dan doa sendiri ada dua makna, sebagaimana yang telah dijelaskan, du'a'u ibadah dan du'a'u apa? Masalah. Maka siapa yang berdoa kepada Allah berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi du'a'u ghairillahi syirkun. Berdoa kepada selain Allah itu syirik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunillah walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan semua yang kalian minta dari selain Allah
Mereka tidak memiliki kitmir. Kitmir itu apa? Hah? Apa itu kitmir ya jamaah? Hah? Kulit biji kurma. Biji kurma namanya apa? Nawa. Adapun kulitnya namanya kitmir. Jadi semua yang diminta dari selain Allah tidak memiliki kulit biji kurma, apalagi biji kurma tidak punya. Kulitnya saja tidak punya, apalagi kurmanya. Itu saja yang remeh tidak punya. Jadi semua yang meminta dari selain Allah, semua yang diminta dari selain Allah tidak memiliki kulit biji kurma. In tad'uuhum, jika kalian meminta mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, sekiranya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan kalian, yaitu kesyirikan doa kalian. Doa kalian kepada selain Allah itu syirik. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu lebih jelas, lebih detail daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka berdoa kepada selain Allah, berdoa meminta kepada para malaikat, meminta kepada para wali, meminta kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh, meminta kepada selain Allah seluruhnya adalah kesyirikan. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi itsbatu qurbillah bi'ibadi, mengimani dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Allah maha dekat dengan hamba-hambanya, namun dekat tidak harus menempel. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi qurbullahi biibadihi la yunafi uluwahu, dekatnya Allah dengan hamba-hambanya tidak meniadakan ketinggiannya. Allah maha dekat dengan hamba-hambanya, iya, karena Allah mengawasi mereka, Allah melihat perbuatan hamba-hambanya, Allah menjaga mereka. Jadi Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Nah, dan dekatnya Allah dengan hamba-hambanya tidak meniadakan ketinggiannya. Maka para ulama menyatakan qaribun fi uluwihi wa aliyun fi qurbihi. Allah itu maha dekat dengan ketinggiannya, dan Allah maha tinggi dengan apa? Kedekatannya. Karena dekat dan jauh itu relatif. Dekat dan jauh itu apa? Relatif. Menurut orang yang banyak uang, dunia itu dekat. Iya kan? Hari ini di Asia, besok di Afrika, atau naik apa itu? Besoknya lagi di benua yang lain, keliling terus. Sehingga mereka mengatakan dunia itu dekat. Tapi bagi orang yang seperti kita, dunia itu jauh, tidak bisa kemana-mana, terbelenggu. Jauh sekali. Jangankan dunia, kota saja jauh, luar pulau jauh. Jelas ya? Jauh dan dekat itu relatif. Alam semesta dan seisinya itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, padahal bumi seluruhnya itu digenggam oleh Allah
Dan langit itu dilipat Allah dengan tangan kanannya. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Pada hari kiamat kami melipat langit seperti orang yang bekerja di percetakan atau melipat kitab. Katayyis sijilli lil kutub. Demikian Allah Maha besar, Allah Maha sempurna kekuasaannya. Alam semesta ini kecil bagi Allah, maka itu Allah dekat dengan hamba-hambanya. Namun dekat itu tidak harus apa? Tidak harus menempel. Jadi Allah dekat dengan hamba-hambanya, tidak harus Allah itu berada di mana-mana. Allah Maha tinggi di atas ars, Allah bersemayam di atas ars, ilmunya yang ada di mana-mana. Jelas ya? Maka ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita mengimani Allah Maha dekat, iya. Dan kita mengimani Allah Maha tinggi, Allah bersemayam di atas ars. Maka kita mengatakan qurbullahi bi'ibadihi la yunafi uluwahu. Kedekatan Allah dengan hamba-hambanya tidak meniadakan ketinggiannya. Allah Maha tinggi dan Allah Maha dekat. Maka di dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-zahir itu Maha tinggi. Artinya al-zahir laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah. Al-batin laisa dunahu syai', tidak ada sesuatu pun yang jauh dari Allah. Semuanya itu dekat dari Allah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annallaha wa'ada bi ijabatid du'a. Annallaha wa'ada bi ijabatid du'a idza intafa al mawani'. Idza intafat al mawani'. Allah Subhanahu wa taala berjanji mengabulkan doa, mengabulkan doa jika tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Jadi siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Jika apa syaratnya? Tidak ada penghalang dikabulkannya doa, seperti makan makanan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna rajulan ash'atha aghbara. Ada orang yang safar, rambutnya acak-acakan karena musafir, banyak debunya, tidak punya uang untuk keramas, untuk makan saja tidak ada, pakai keramas. Ash'atha aghbara, berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Apa itu? Mengangkat kedua tangannya ke arah langit, berdoa ya Rabbi ya Rabbi, artinya berdoa terus menerus. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia nutrisinya, gizinya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana dikabulkannya apa? Doanya. Maka makan makanan yang haram penyebab doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berdoa kepada Allah dan dia menjauhi perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa, Allah pasti mengabulkan doanya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'ullaha bida'watin illa a'tahu Allahu bi ihda thalathi khisal."
tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah kecuali Allah memberikan salah satu dari 3. Jadi kalau ada orang berdoa pasti dikabulkan salah satu dari 3. Imma an yu'ajjila da'watahu. Yang pertama, bisa jadi permintaannya dikabulkan. Ada orang berdoa, ya Allah saya minta sepeda motor, Allah mengabulkan langsung. Ini bisa jadi demikian. Imma an yu'ajjila da'watahu, bisa jadi doanya langsung dikabulkan. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah, bisa jadi doanya tidak dikabulkan di dunia, tetapi diganti dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Di akhirat nanti dia kaget dengan pahala yang begitu banyak, padahal dia tidak merasa beramal. Maka dikatakan itu adalah doamu yang belum dikabulkan di dunia. Kemudian yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithlihi, dan bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah dengan menghindarkan bahaya. Jadi dia minta mobil, contoh minta HP, ya Allah HP saya hilang, kabulkan. Ya Allah HP saya hilang ya Allah. Kemudian HP-nya hilang, belum dapat HP. Alhamdulillah dihindarkan oleh Allah dari virus corona. Bahaya kan virus tersebut. Ini contoh saja. Allah mengabulkan doa dengan 3 apa? 3 hal. Bisa jadi doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi semua orang yang berdoa pasti dikabulkan doanya jika dia apa? Menghindari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna tauhid wal a'malas salihah sababu ijabati doa, bahwasanya tauhid dan amal soleh sebab dikabulkannya doa. Fihi anna syirka wal ma'asi min mawani'i ijabati doa, bahwasanya kesyirikan dan maksiat penghalang dikabulkannya doa. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna taqwa min asbabi husulil ilm, bahwasanya takwa sebab seseorang mendapatkan ilmu. Anna taqwa sababun li husulil ilm. Maka Allah Ta'ala berfirman, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka mengabulkan perintahku, yaitu bertakwa kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Maka dengan demikian takwa adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Kita berdoa agar Allah membersihkan hati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada yang punya faedah tambahan? Tafadhal. Naam, gimana? Ijabatu doa. Naam. Dari ayat ini terdapat pelajaran ijabatu doa ala qadril istijabah, dikabulkannya doa
sesuai dengan ketaatan kita. Semakin taat, semakin cepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang agung, yaitu ijabatu ad-du'a ala qadri al-istijabah, dikabulkannya doa sesuai dengan ukuran ketaatan kita. Kalau ketaatan kita santai-santai, ya dikabulkannya doa sama santai-santai juga. Kita santai-santai kok. Tapi kalau kita ketaatannya bersungguh-sungguh, semangat, maka dikabulkannya doa sesuai dengan al-istijabah. Istijabah kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silahkan. Tafadhal ya Jama'at al-khair. Siapa yang punya faedah dari ayat ini? Cukup ya. Dengan demikian insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.